Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan memberikan tutorial penggunaan aktivasi atau aplikasi PKKS tapi secara online. Bapak Ibu sekalian, terkait banyaknya request ya terkait dengan penilaian kinerja kepala sekolah yang sesuai dengan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 dan sesuai dengan Perdirjen nomor 26017. Nah, ini banyak sekali yang pengen bagaimana kira-kira kalau membuat instrumennya seperti itu. Dan sudah saya buatkan dalam bentuk aplikasi online dan ada yang offline. Kalau yang offline ya lumayan Bapak Ibu, tapi bagi yang online ini mungkin malah lebih mudah, lebih murah karena memang biayanya bisa secara online masing-masing ya. Untuk itu ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan klik subscribe, like, dan lonceng serta share pada kawan-kawan yang lain agar dapat mendapatkan notifikasi pada video-video berikutnya. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan instrumen atau aplikasi penilaian kinerja kepala sekolah sesuai dengan Permendikbud nomor 15, saya sudah coba siapkan bagaimana caranya, bagaimana cara registrasinya, bagaimana penilai 1 dan penilai 2. Nah, sarannya untuk penilaian kinerja kepala sekolah itu dua penilai. Penilai 1 adalah penilai utama, yaitu penilai yang bukan pengawas pembina. Yang penilai 2 adalah pengawas pembinanya. Nah, pengawas pembinanya nanti bertugas melakukan penilaian yang menggunakan suplemen. Misalkan minta kuesioner dari siswa, kuesioner dari guru, kuesioner dari orang tua, absen. Nah, itu semua yang melakukan adalah pengawas pembinanya, yang lebih mudah karena sudah komunikasinya lebih mudah karena sudah setiap waktu ketemu ya dengan guru-guru dan siswa. Nah, ini bisa dilakukan dengan online, cukup diberikan diberikan linknya, nanti bisa dilakukan dengan online. Yang paling penting jangan lupa memberikan emailnya, email penilai itu supaya nanti hasilnya masuk ke email penilai. Kalau emailnya salah, nggak akan masuk ke email ya, seperti itu. Adapun penilai utama, ada penilai satunya adalah penilai dari sekolah pengawas tapi yang bukan pengawas pembina supaya lebih objektif. Dan bagaimana cara penggunanya? Ikuti video berikut ini hingga selesai tuntas sehingga nanti Bapak Ibu bisa menggunakan dengan baik. Di sini kalau sekolah itu belum registrasi itu nggak bisa menggunakan aplikasi ini. Jadi harus registrasi dulu. Bagaimana caranya sekolah registrasi? Caranya nanti tulis seperti ini, tini.cc garis miring aktivasi PKKS. Kemudian Bapak Ibu silahkan buka di sini ya, di internet, di Google Chrome, cari di browsing yang paling atas ini, halaman paling atas ini ya, yang tempat browsing itu, diklik situ, kemudian ketik ya, yang tadi tini.cc garis miring aktivasi PKKS, huruf kecil semua ya, kemudian enter. Nah, seperti itu. Nah, registrasi secara online di situ silahkan diisi email, jangan sampai salah karena email ini adalah email sekolah ya. Kalau yang mengaktifasi adalah kepala sekolah maka harus email sekolah. Kalau yang mengaktifasinya pengawas berarti pengawas. Nah, kalau yang kepala sekolah tentunya di sini kan harus karena datanya data kepala sekolah semua yang harus diisi ya. Di sini NPSN ini sebagai kunci Bapak Ibu, kemudian nanti upload transfer itu hanya 100.000 ya Bapak Ibu, daripada dikasihkan orang yang tidak jelas ya, ini lebih baik untuk kegiatan yang bermanfaat gitu. Kadang-kadang ada orang yang tidak jelas datang ke sekolah yang intinya ya kembali lagi ya ke uang gitu. Kadang-kadang ada seperti itu, namanya tidak jelas ya, kita tidak tahu siapa dia ya kan, namanya nggak jelas ya. Kemudian nanti data kepala sekolah itu lengkap, nama kepala sekolah, tempatnya, semuanya itu diisi lengkap. Kemudian jangan lupa nanti untuk tempat tanda tangan persuratan itu nanti silahkan pilih di sini diisi sesuai dengan biasanya sih nama kecamatan atau nama kabupaten kota atau nama apalah ya, biasanya itu yang paling banyak digunakan. Kalau untuk tingkatan SMA biasanya minimal nama kabupaten kota biasanya atau nama kecamatan ya. Untuk yang SD biasanya nama desa biasanya ya. Seperti itu. Silahkan diisi. Kemudian di sini ada perhatian sebelum di-submit, silahkan cek kembali data yang kita isi tadi, jangan sampai keliru, termasuk penulisannya ada huruf besar semua, yang nama sekolah itu harus huruf besar semua, yang lain tidak huruf besar semua ya. Itu harus diperhatikan. Setelah oke, klik oke di sini, kemudian nanti kirim. Nah, setelah itu, setelah beberapa menit, Bapak Ibu akan mendapatkan kiriman
seperti ini. Ini adalah tanda terima registrasi tadi, langsung muncul seperti ini. Ini contoh saja, ya contoh seperti ini. Itu dapat. Nah, di sini ada petunjuk Bapak Ibu setelah aktivasi admin akan aplikasi PKKS akan bisa diakses di alamat berikut. Ini alamatnya. Jadi kalau yang belum belum aktivasi ini nggak bisa Bapak Ibu. Karena di situ ada NPSN yang tidak sama di seluruh Indonesia, ya. Sehingga ketika dimasukkan nggak akan bisa, ya. Jadi harus harus sesuai. Jadi sesuai itu tadi ya. Ini hanya contoh saja. Ini contoh gambarannya seperti itu. Kemudian setelah eh, ini, kemudian tadi pembagian tugas untuk yang utama adalah penilai satu, nanti silahkan langsung berhubungan langsung dengan kepala sekolah. Adapun yang pengawas pengawas pembina atau penilai dua nanti dengan orang lain karena ini adalah kuesioner yang tidak perlu diketahui oleh kepala sekolah. Sama sekali tidak boleh diketahui ya. Jadi biarkan fair fair apa adanya gitu ya. Contohnya kuesioner guru misalkan nanti diklik di sini bisa langsung di kuesioner guru. Nah, ini ada kuesioner guru diisi nanti sesuai NPSN. Jadi kalau enggak NPSN-nya belum terdaftar itu nanti nggak akan keluar ya, nggak akan bisa ya Bapak Ibu. Jadi harus sesuai NPSN. Setelah nanti dari guru sudah dapat, nanti Bapak Ibu akan seperti ini akan mendapatkan ini yang siswa. Nah, yang guru seperti ini akan dapat kiriman ini hasil hasil checklist tadi akan muncul jadi seperti ini Bapak Ibu ya, bentuknya PDF. Kemudian yang siapa yang untuk orang tua juga sama nanti orang tua seperti ini akan dapat kiriman juga sama untuk orang tua seperti ini. Kemudian untuk yang siswa ya, siswa seperti ini setelah diisi nanti juga sama akan dapat kiriman yang seperti ini. Tapi dikirimnya ke email penilai ya, email penilai maka harus didampingi oleh tim penilai apa penilai duanya ya. Jadi didampingi misalkan panggil 10 siswa atau 20 siswa untuk ngisi ini dengan email apa nanti diisi sebentar ya pakai HP saja sebentar selesai nggak nyampe 15 menit itu selesai ya untuk ini untuk siswa nanti guru langsung dikasih link guru mau 3 guru 4 guru 5 guru 10 guru juga bisa ya itu seperti itu kemudian setelah selesai Bapak Ibu nanti tinggal nunggu di penilaian oleh penilai utama atau penilai satu ya nanti akan mengisi ini identitas sekolahnya jangan sampai keliru Bapak Ibu kalau ini nanti otomatis sesuai dengan pendaftarnya kalaupun ini misalkan dia dimasukkan nama sekolah tapi tidak terdaftar itu tidak akan bisa Bapak Ibu nggak akan bisa keluarnya tetap yang sesuai pendaftarnya gitu ya kemudian identitas penilai satu penilai dua dan seterusnya kemudian penilaian ini yang perlu sedikit saya jelaskan untuk penilaian itu misalkan di butir satu lah ya dokumen yang dokumennya tinggal cek dokumen-dokumen RKS yaitu RKJM dan RKS ya RKT ada nggak kalau ada lengkap atau tidak kalau lengkap klik lengkap kalau kurang lengkap klik kurang lengkap kalau tidak ada klik tidak ada cuma begitu saja cek satu persatu kelengkapannya masing-masing setelah itu observasi dan wawancara nah, observasi wawancara juga ada petunjuknya eh, penyusunan rencana program dapat diamati dan dapat digali mekanisme penyusunannya seperti apa, tuliskan nanti. Kemudian penetapan bagaimana, tuliskan di sini bawahnya. Itu bisa di enter ya, tulis titik enter, titik enter, titik enter bisa 4 bisa. Seperti itu. Tapi yang ringkas tapi yang tepat gitu ya, yang sesuai dengan yang ditemukan begitu ya, Bapak Ibu. Kemudian setelah itu, setelah Bapak Ibu tahu hasil dari dokumennya lengkap, kemudian penyusunannya oke, berarti nanti akan masuk ke sini kesimpulannya. Masuk dalam level berapa, tinggal cek yang ada apa, di sini udah ada penjelasannya. Tinggal pilih, mungkin 4 atau 3 atau 2 atau satu. Itu semua butir seperti itu. Ya. Kemudian setelah selesai sampai di butir 19 nanti ada yang harus dimasukkan di sini di butir 19 ya sudah selesai suplemen. Nah, suplemen ini didapatkan dari penilai 2. Nanti tinggal minta dari penilai 2 hasilnya apa. Itu nanti di sini rata-rata kuesioner guru. Misalkan gurunya ada 10 yang ngisi, berarti dijumlahkan yang tadi contohnya di kuesioner mana guru ya. Nah, ini berarti yang paling bawah ini berapa nih? 81,48. Ada berapa orang jumlahnya yang siang ini yang paling bawah ini jumlahan semuanya kalau orangnya 10 dibagi 10 nanti ketemunya berapa itulah rata-ratanya kemudian untuk di tadi sebentar oke nah kemudian yang di
Rata-rata kuesioner untuk siswa juga sama yang tadi, yang paling bawah kemudian dijumlahkan berapa jumlahnya? 15 berarti di total semuanya terus dibagi 15. Kemudian kuesioner orang tua juga demikian. Kemudian persentase kehadiran. Persentase kehadiran tadi sudah ada contohnya di persentase kehadiran kita lihat. Nah, ini contohnya. Jadi nanti ketahuan ini 94,65 maka nanti yang diisi adalah 94,65 saja ya, 94,65 saja yang diisi. Yang di sini cuma 94,65. Jadi jangan persennya nggak usah ditulis persennya, cuman angkanya saja. Setelah itu waktu penilaiannya tanggal berapa ya kan, kemudian divalidasi tinggal oke, klik oke, terus kirim. Nah, cuman seperti itu. Nanti Bapak Ibu akan sudah mendapatkan data lengkap yang untuk laporannya itu sudah lengkap ya. Contoh laporan lengkapnya, contohnya ya. Nah, ini contohnya ini, tapi ini isinya karena belum diisi jadi banyak yang kosong. Nah, seperti ini Bapak Ibu isinya. Oke, seperti ini lengkap sampai angka kreditnya sudah keluar, sampai sini semuanya. Sampai hasil tadi catatannya akan muncul semua seperti ini ya, Bapak Ibu seperti itu. Jadi kalau dilihat dari sini ya lumayan ya sampai 43 halaman ya untuk yang penilai utama. Kemudian tinggal ditambah penilai suplemen. Penilai suplemen itu kalau suplemen gurunya ada 10, berarti ada 10 tadi ada dua halaman ya kalau guru ya. Kalau siswa 2 halaman, kalau orang tua hanya 1 halaman. Tinggal ngitung, berarti jumlahnya akan bisa sampai hampir 70-an ya. 70-an halaman itu nanti kalau ditumpuk begitu kira-kira seperti itu. Tapi bisa dijadikan PDF semua, jadikan satu juga bisa ya. Caranya digabungkan PDF. Ini salah satu contoh untuk penilaian PKKS. Mudah-mudahan bermanfaat dan bagi teman-teman yang mau daftar silahkan nanti caranya seperti tadi. Untuk pendaftarannya adalah tini.cc garis miring aktivasi PKKS grup kecil semua ini, grup kecil semuanya ya seperti itu. Dari Tini boleh, dari mulai HTTP juga boleh ya, seperti lebih lengkap juga bisa. Itu kalau bagi teman-teman dan upayakan yang aktivasi ya dari sekolah karena itu datanya data sekolah semua, data kepala sekolah ya. Itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.